Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Pada edisi kemarin kita sudah mengungkap beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pelajaran di bulan Muharram ini. Intinya adalah kita harus mendahulukan Kanjeng Nabi, dan bahkan ketika ada teladan tentang bagaimana bertafakur tadi itu sudah diungkapkan. Bahkan kesahitan pun juga kita sudah dapatkan. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan dengan perbincangan yang ingin kita carikan jawabannya. Pak Kiai, seperti telah disampaikan bahwa kematian kalau misalkan sudah ditakdirkan, sudah tahu, bahkan dipersiapkan. Ingin saya ketahui, misalkan dalam masalah kematian Sayyidina di Karbala, ada yang mengatakan bahwa kelihatannya itu adalah mengerikan, tetapi itu bagikan taman-taman surga gitu. Nah, saya sebagai orang awam belum seberapa bisa memaknai. Kalau seandainya kita ungkapkan atau kita analogikan dengan teman-teman kita yang di Palestina, kan kelihatannya juga begitu mengerikan, dan itu boleh dikatakan bagian dari percikan itu apa bagaimana? Masalah taman surga yang kami belum ingin kita ketahui. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil wajib. Baik, tentang peristiwa di bulan Muharram, Karbala, Asyura sebagai taman surga. Sebenarnya secara umum posisi alam dunia terhadap alam akhirat itu berbanding terbalik. Secara umum ini dalam apapun. Yang pahit di dunia manis di alam sana. Yang sulit di dunia mudah di alam sana. Yang berat di alam dunia ringan di alam sana. Misalnya bersabar terhadap musibah berat, pahit, sulit. Tapi dengan bersabar itu kita beroleh kemudahan di alam akhirat, berbuah kebaikan. Dia berbanding terbalik antara dunia ini dengan akhirat. Secara sederhana, misalnya ada contoh, ketika kita puasa. Puasa itu ada riwayat. Misalnya orang kan mengatakan, gimana ini? Harum mulut orang yang berpuasa itu semerbak harum kasturi. Begitu. Tapi di alam dunianya, di alam nyatanya, berpuasa misalnya, ternyata kok tidak kasturi, misalnya begitu ya. Nah, ini yang dimaksud kasturi, harum kasturi orang puasa itu di alam akhiratnya, di alam malakutnya, di alam ruhaniyahnya. Karena keindahan itu ada dua, keindahan lahiriah dan keindahan batiniah. Orang melihat keindahan misalnya begini, pemandangannya sulit, berat, bahkan mungkin mengerikan. Ada orang yang berjuang, bertahan, bersabar dalam sulitnya kehidupan. Tapi kita akan melihat ada suasana keindahan di situ yang bukan lahiriah, tapi batiniah. Keindahan kesabaran dia, keindahan perjuangan dia, keindahan istiqomah dia, keindahan ikhtiarnya dia. Hidupnya sulit, berat misalnya, tapi kita lihat dia tetap ibadah, tetap bersabar, kan indah. Tapi bukan indah lahiriah, indahnya indah batiniah. Nah, taman surgawi Padang Karbala itu adalah keindahan yang batiniah itu. Secara lahiriah berat melihat saudara terbunuh, ya, terluka, tersayat, tersakiti. Tapi pada saat yang sama ada keindahan-keindahan batiniah, keindahan kesetiaan, kesabaran. Itu kita lihatnya juga indah, tapi tidak bisa digambarkan dengan keindahan lahiriah. Saya sekarang yang tadi di Palestina, saudara-saudara kita itu luar biasa, diboikot dunia diam, tapi mereka tetap berjuang. Itu sesungguhnya keindahan nilai-nilai Islami, kesabaran, istiqomah, perjuangan, dan sebagainya. Walaupun secara lahiriah sulit. Nah, jadi Karbala sebagai taman surga karena nilai-nilai ruhaniyah, batiniah yang indah itu.
Seperti halnya kalau mencari nafkah tadi ya, Ya, di suatu daerah berbukit-bukit, benar. Ya, mencari rumput pun memanggul kelihatannya begitu berat sekali. sulit. Ini sebenarnya Indah. karena dia Ya. berjuang indah ya. Soalnya bapak-bapak juga kalau anak-anak sedang berusaha, kita tahu nih sulit ya belajar, sulit ya mengerjakan sesuatu. Sulit, berat, tapi indah gitu. Ada pada perjuangan itu ada keindahan. Oke. Jadi kan kita tentang syahid ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu itu syahid itu diberikan atau disiapkan ya? maksudnya Ya, diberikan oleh- kesahidan orang itu, syahid Oke. itu diberikan. Sebenarnya pada hakikatnya seseorang syahid diterima dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi pada saat yang sama kita bisa mengetahui siapa yang bergelar syahid ini dari lisan suci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menggariskan siapa yang syahid, siapa yang bukan. Misalnya dalam Al-Qur'annya yang terbunuh di jalan Allah. Tapi ini maksudnya bagaimana? Kemudian bagian Nabi menjabarkan. Misalnya bahkan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya dinilai syahid. Seorang anggota keluarga, bapak, ibu, ayah, ya, suami, istri yang ikhtiar mencari nafkah, lalu kemudian gugur, syahid. Orang yang tolabul ilmi, sedang belajar menuntut ilmu, ini jalan Allah itu tak terhingga. Bermain bola profesional adalah Dengan niatan ikhtiar untuk nafkah keluarga dan lain sebagainya, syahid. Cuma kan kadang ada batas tipis antara niat ikhtiar dengan mengikuti hobi. Yang hobi itu berangkat dari kesenangan kita. Ya, tapi kalau niatnya supaya saya sehat, insya Allah ibadah. Nah, ketika niatnya hobi gitu gimana? Insya Allah kan niatnya silaturahmi, saling membahagiakan. Insya Allah ibadah juga. Jadi adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi menjabarkan tentu wahyu Allah Taala itu dengan perwujudan-perwujudan yang dapat lebih dekat dengan keseharian kita. Orang yang khidmat di jalan Allah Taala, dia meninggal dunia kemudian insya Allah dihitung syahid. Dan itu bagian dari secara rohaniah taman surga. Benar. Karena orang akan, memang dia berat ya, tapi melihat seorang ibu berjuang mengorbankan dirinya untuk melahirkan anaknya, indah. Indah dalam artian tadi ini mengorbankan segalanya. Ya, seorang ayah yang ikhtiar berusaha mencari nafkah, kan indah. Itu secara ruhaninya. Sampai ditanya-tanya, diharapkan sama istrinya, ini sudah perlu. Apanya tuh? Kapan dealnya? Oh, masalah amin. Doa kita semua, insya Allah. Ya. Jadi teman-teman kita ini kalau mencari nafkah, beraktivitas dengan niatkan ibadah untuk mudah-mudahan saja ya perjalanan kita sebagai perjalanan Karbala'i. Masalah. Sayyidina Muhammad, doa Sayyidina Muhammad. Benar. Tergantung niat. Tergantung niat. Dan kita tidak bisa menghakimi karena yang tahu niat ya Allah Ta'ala. Ya. Tidak bisa menghakimi. Apa itu juga bagian dari yang saya pahami ya, bahwa segala sesuatu itu akan sirna kecuali wajah Tuhan dalam tanda kutip. Jadi segala sesuatu aktivitas itu akan dalam tanda kutip hilang kecuali benar, berat ya. Segala sesuatu sementara kecuali yang kita cantolkan, kita gantungkan, kita sambungkan dengan wajah Tuhan tadi, itu yang akan kekal. Luar biasa ini. Makin cerdas. Allah, masalah. menjadi Sayyidina Muhammad. Amin.